sebenarnya kalau aku sama Rai, kita cukup berbeda, tapi prinsip-prinsip kita sejauh ini alhamdulillah sama. Cukup berbeda dalam artian kayak roller coasters, he hates them. Aku senang banget nyelam, dia nggak mau. Gitu maksudnya. Dan dari pacaran, dia Leo, gue Cancer, kayak semua orang udah bilang kayak oh nggak bakal cocok gitu kayak. Tadi udah diperkenalkan sedikit sama Bulia, tapi kalau saya kan mungkin belum dikenal semuanya sama teman-teman gitu ya, beda sama Rai gitu ya. Kalau Rai nggak usah perkenalan diri udah pada tahu, jadi kalau saya pakai PowerPoint ya, biar teman-teman bisa dapat gambaran saya tuh apa gitu, siapa gitu ya. Oke, next. Jadi sebelum masuk ke topik, saya mungkin perkenalkan diri dulu. Nice to meet you all. Nama saya Ian Ananto Hutomo Putro, tapi sekarang dikenalnya Ian. Dulu SMA dikenalnya Aan. Jadi karena nama saya nggak ada Aan-Aannya, pas kuliah udah ganti nama jadi Ian, karena Ian Ananto Hutomo Putro. Sekarang Ian Putro lebih dikenal. Jadi saya izin menyampaikan dulu siapa saya dulu. Next. Oke, kalau saya ini buat sendiri, kalau Rai balik lagi paling udah ada Wikipedianya. Kalau saya bikin sendiri ya, ini Wikipedianya. Jadi ini bikin sendiri, tapi buat ngasih gambaran ke teman-teman semua. Tapi siapa tahu beneran ada loh ke depannya kan. Jadi kalau saya di sini professional banker, jadi saya kerjanya di bank. Kalau pernah dengar Citibank, itu saya pertama kali kerja waktu itu di Citibank. Jadi saya sekarang bekerjanya di Bank BTN. Ada yang tahu Bank BTN? Salah satu perusahaan BUMN. Sekarang saya di Bank BTN sebagai Segmentation Department Head. Sedikit perjalanan karir saya pertama kali kerja di Citibank. Ada beberapa posisi saya di sana. Kemudian saya lanjut di Bank Mega. Saya launching Megaverse waktu itu di Bank Mega, kalau ada yang tahu, orang tuanya mungkin. Kemudian saya pindah ke OCBC NSP. Di OCBC NSP terakhir posisi saya Asisten Vice President. Dan kemudian saya pindah ke Bank BTPN. Di Bank BTPN saya terakhir posisinya Vice President, dan itu di usia saya sebelum masuk ke 30 tahun. Jadi saya Vice President termuda di industri perbankan. Saya juga dosen di Trisakti. Jadi selain sebagai banker, kalau hari Sabtu saya ngajar di Trisakti. Saya diminta Bu Lia di sini ngomong tentang prioritas ya. Jadi bagaimana mengatur suatu prioritas gitu. Jadi bukan nasabah prioritas, bukan ya, karena saya kerjanya memang di priority banking, tapi bukan nasabah prioritas. Jadi let's get back to the topic. Next. Jadi apa itu prioritas? Disuruh menjawab. Coba saya googling dulu deh, saya suka googling soalnya. Next. Kalau di Google, prioritas itu keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari yang lainnya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas diartikan sebagai pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Nah, itu prioritas kalau menurut Google. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, prioritas menurut saya ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi ini menurut saya sharing ke semua teman-teman. Next. Next. Kenapa? Karena goals and dream tadi, kalau di rumus saya, goals and dream tadi adalah yang menentukan kita memprioritaskan apa dalam suatu kehidupan. Karena kalau udah punya cita-cita, kita tahu mau mengejar yang mana. Tapi tanpa ada cita-cita, kita nggak tahu. Tanpa ada mimpi tadi, kita nggak tahu mau mengejar yang mana. Tapi cita-cita tadi berbeda-beda lagi, ataupun dream tadi berbeda-beda. Apa yang harus kita prioritaskan. Ketika masuk kerja, beda lagi nih. Saya pengen ngapain, goalsnya udah langsung diganti, langsung coret. Goalsnya tadi, gimana caranya pas kerja tadi saya maunya sukses. Maunya bos saya senang sama pekerjaan saya. Saya maunya setiap tahun gaji saya naik gitu ya. Kemudian saya mau punya cita-cita saya jadi banker yang dikenal. Karena industri perbankan itu kecil sebenarnya, jadi kalau misalnya bagus bisa gampang dikenal. Kemudian dalam 5 tahun saya pengen punya anak buah. Saya dulu waktu pertama kali kerja udah langsung menetapkan dalam 5 tahun saya pengen punya anak buah. Saya punya subordinates gitu.
Nah ini cita-cita. Untuk karena punya cita-cita, karena punya goals, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatul Perjoni, dipanggil Jasa Fakah. Saya dari TK di sini sampai SMA. Dan lihat ini ada karpet sampai sekarang kursi. Karpetnya tuh terakhir tuh nyampe situ doang, seberapa tuh sampai situ, terus sekarang udah nggak ada. Itu masih nyala. Oke. Saya merupakan fresh graduate, baru banget lulus dari PP ya Juni, dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, makanya sarjana kelautan. Boleh lanjut Pak? Oke, itu ini kesibukan saya pada saat kuliah. Saya juga berorganisasi dan juga saya ngajar di lab. Di situ jadinya asisten praktikum untuk 2 divisi dan 6 mata kuliah kalau di total. Punya anak, kita punya kesepakatan bahwa setelah punya anak sama-sama sepakat untuk aku yang memang jadi lebih banyak mengurus rumah tangga. Tapi di luar itu untungnya punya suami yang cukup suportif, aku tetap bisa berkarya. Sekarang menjadi konsultan perorangan yang aku berikan nama Tubuh Hijau Urban. Jadi mungkin aku nggak akan berpanjang lebar, sama seperti Aan, aku juga orangnya sangat visual. Jadi aku memberikan penggambaran aja dari kegiatan aku, kegiatan sampingan selain ibu rumah tangga. Boleh? Dari atas aja dulu. Jadi ya, Tumbuh Hijau Urban. Tumbuh Hijau Urban itu adalah sebenarnya branding personal aku sebagai konsultan perorangan yang tujuannya adalah menyediakan kegiatan modul dan program yang bertujuan menyampaikan isu lingkungan melalui metode pendidikan. Salah satunya di Alizar dulu juga ngajarin fakah. Dulu aku di Alizar selama 3 tahun 2013, 14, 15. Yes, jadi ketemu lagi kita. Sekarang di kelautan, mudah-mudahan aku doakan kita bisa ketemu di lapangan pekerjaan ya. Tutup Hijau Urban itu dari sejak tahun 2017. Nah, 2017 itu ya ada resikonya lah. Kita memang ketika kita bekerja di perusahaan, ada jejak karirnya, itu kita punya keamanan lah ya gitu kan. Mungkin memang lebih aman daripada kita kalau punya venture sendiri atau kita memang menjadi konsultan perorangan. Bersyukurnya tentunya memang dengan segala naik turun dan tantangan, tapi bersyukurnya udah kurang lebih udah sampai di sini. Boleh terus lagi ya, sudah stop di situ. Jadi ini kurang lebih penggambaran udah pernah kerja sama siapa aja. Ini pun juga sebenarnya belum diupdate. Aku kayaknya ini 1/4. Sebenarnya ada kayak dari perusahaan, dari pemerintah, domestik internasional, dari korporat, sampai akhirnya kerjasama dengan komunitas. Oke, ini boleh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja nggak apa-apa lah ya, kan kita santai ya. Yang belakang nggak bisa lihat. Oke. Hai, halo semuanya. Oke. Gue sebenarnya orang yang agak kurang tepat, bukan kurang tepat ya. Maksudnya kayak gue tuh, ibu bapak guru juga sebenarnya tahu selama SMP SMA tuh gue orang yang cukup pemalu, pendiam gitu. Gue tipe orang yang mungkin sukanya lebih leading by example. Itu dibanding gue kayak, oh ya lo harus gini. Nggak gitu. Ya udah, gue ngelakuin ini. Kalau lo pikir itu baik buat lo, silakan ditiru. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. It's your choice, it's my choice. Nah, tadi Dila udah ngomong sebenarnya, saya nanya mengenai cita-cita kurang lebih ya. Maksudnya kayak what do you wanna be when you grow up? Gitu, karena itu tadi Aan juga, Ian udah nyentil juga mengenai itu, karena itu penting banget gitu. Buat gue prioritas itu adalah tujuan. Kalau misalnya kita hidup tapi kita nggak punya tujuan, ya hampa banget hidup kita gitu. Kita nggak tahu kita mau jalan kemana, kita mau mengarahkan hidup ini kita kemana gitu. Kadang-kadang mungkin di usia-usia kalian muda gini, kalian ngerasa kayak, oh ya ntar aja nih gue, kan gue masih berapa, 17 ya kalian, 16. Masih 16 gitu, nanti aja pas gue umur 21 gitu. Emang kalian yakin kalian hidup sampai umur 21? Iya kan? You don't know.
gue mungkin mati 5 menit lagi, mungkin bisa aja gue mati 5 menit lagi gitu. Kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian living and breathing in this world without knowing, without having a purpose, ya ngapain hidup? Iya, karena pandemi juga kemarin benar-benar membuka mata kita banget gitu, kayak kanan kiri kita, keluarga kita, teman-teman kita banyak yang mati gitu, kayak banyak yang hidupnya ternyata nggak selama yang kita kira. Anak-anak generasi kalian yang kita rasakan dan sering dapat itu kebanyakan jawabannya adalah gue pengen kaya, gue pengen punya financial freedom, gue pengen keliling dunia. Itu menurut gue pribadi ya, menurut kita berdua ya, itu bukan tujuan yang konkret gitu. Itu hanya perks, itu hanya adalah insya Allah bonus-bonus dari apa yang kalian, ya industri yang kalian pilih dan kerjaan yang kalian pilih apa gitu. Dan memilih pekerjaan dan memilih tujuan kita sebenarnya itu nggak susah. Kita tinggal tanya aja ke diri kita, what makes you happy? Lo seneng kalau misalnya lo ngerjain apa? Gitu. Dari gue SMP, gue udah tahu gue mau bekerja di industri musik. Dari SMP gue udah mencanangkan cita-cita gue itu, gue mau kerja di industri musik. Gue nggak tahu gimana caranya, gue nggak tahu jalurnya gimana, karena gue juga nggak punya, ya gue bukan dari orang tua yang ntar ayah kenalin kamu sama si ini, ntar bunda kenalin kamu sama si ini, enggak gitu. Gue tapi ya udah, karena gue main musik itu bikin gue happy dan gue tahu gue bisa merubah hidup orang lewat musik. Kita pacaran dari kita umur 16 kan, di seumur kalian gini gitu. Dan pas awal banget pacaran gue bilang ke Dila, sayang aku cita-citanya nanti yaitu bekerja di industri musik gitu. Mau itu jadi, syukur-syukur gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk jadi artisnya. Tapi kalau misalnya belum pun, gue akan nggak masalah kerja dari bawah kayak banget. Ya pertama invest di diri lo sendiri gitu. Kayak gue alhamdulillah run ada dari 2006. Dari gue umur berapa, 19 kalau nggak salah ya, 2019 sampai gue 35 sekarang gitu. Nah ketika gue umur 35 sekarang, gue pengen, maksudnya gue kan itu pekerjaan utama gue emang perform, emang nyanyi gitu. Jadi aset utama gue adalah diri gue, tubuh, fisik, dan kecerdasan gitu ya. Selain orang mungkin mikirnya, oh ya lo kan udah punya karir gini, lo harus invest macam-macam, bikin usaha kayak apa-apa segala gitu. Gue jujur penghasilan gue 95% tuh ada dari rap aja. Gue nggak punya bisnis yang lain. Itu it could be a good thing, it could be a bad thing gitu. Tapi itu adalah pilihan gue. Gue memilih seperti itu. Gue fokus di musik gue aja gitu. Karena ya udah, balik lagi, I don't like doing things that I'm not passionate about. Jadi ya udah, gue mendingan ngerjain sesuatu yang gue cinta dan gue ngerjainnya 200% tiap kali gue melakukannya, dibanding gue buang-buang waktu gitu. Nah ketika gue umur 35 sekarang, gue pengen kemampuan gue atau performance gue ketika di atas panggung ya seperti gue pas masih umur 20-an or even better gitu kalau bisa. Dan ketika nanti gue umur 45, gue pengen performance gue di atas panggung masih seperti gue 35 sekarang gitu. Nah gimana caranya? Caranya adalah dengan kita menginvest ke diri kita sendiri gitu. Misalnya, oke, gimana caranya untuk gue bisa tetap gerakannya tetap bagus, atraktif, dan tampilan juga masih oke. Ya mungkin gue harus olahraga, gue harus makan dengan berimbang gitu. Gue harus peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh gue. Itu gue nggak bisa cuma kayak terlena menikmati kesuksesan ini gitu, karena nggak ada. There's no such thing as permanent success. Harus bersyukur, tapi finding that balance between bersyukur dan tetap lapar, staying hungry untuk achieving things yang kalian belum capai, itu wajib banget. Gitu aja sih menurut gue. Nanti kita akan coba diskusi aja, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita ngobrol. Oke, thank you. Kita berbicara masalah prioritas gitu ya. Sebenarnya kalau aku sama Rai, kita cukup berbeda
Tapi prinsip-prinsip kita sejauh ini alhamdulillah sama. Cukup berbeda dalam artian kayak Love roller coasters, he hates them. Aku senang banget nyelam, dia nggak mau. mau gitu maksudnya. Dan dari pacaran tuh dia Leo, gue Cancer, kayak semua orang udah bilang kayak oh nggak bakal cocok gitu, kayak ini apa, bahkan dari pas kita Cinanya juga katanya iya, cocok. pas gitu. nikah juga kayak oh tanggal nikah, oh ini tanggalnya bukan bagus apa segala, tapi justru sesuatu yang sama bagi kita dari kita berdua adalah Senang tantangan. jadi ketika digituin oh nggak cocok, oke, ya gue buktiin aja gitu, kayak oke, challenge accepted gitu. Yes. Yes. Nah, baik lagi ke masalah pertanyaan masalah keluarga gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai cita-cita, dulu cita-cita aku memang sebenarnya ya judulnya marine biologist, ya judulnya adalah jadi diving instructor ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya cita-citanya apa, pengennya satu bisa berguna buat orang lain, bisa bermanfaat untuk generasi yang anak mudanya, khususnya mengenai isu lingkungan. Karena dari dulu kalau mengenai passion, it's been always been about the environment, and he knows. Gitu. Jadi kayak masalah lingkungan itu. Nah dulu makanya patah hati ketika nggak masuk IPA karena dikiranya pupus nih, nggak bakal bisa jadi kerja di industri lingkungan. Allah punya rencana yang berbeda, aku malah masuk komunikasi, masuk ke industri komunikasi kreatif, ngajarin anak-anak kecil, jadinya aku ambil sertifikasi selam, ambil sertifikasi baby swimming, ambil sertifikasi untuk observasi kelautan gitu. Jadi sebenarnya itu nggak jadi alasan ternyata untuk bisa tercapai cita-cita tersebut itu gitu. Nah tapi diantara itu pun juga sebenarnya suatu saat memang bercita-cita pengen punya keluarga juga. Itu termasuk dalam cita-citanya juga. Dan aku kerja pun juga yang merasakan manfaatnya siapa sih, ya lagi-lagi ya suami dan anak sebenarnya gitu, dan sendiri-sendiri gitu. So that's part of it. Nah tapi kalau mengenai masalah sulit apa tidak, I'm telling you now sulit. Gitu. Rata-rata para perempuan bersyukurnya sekarang karena industri sangat mempermudah akses buat perempuan mendapatkan pekerjaan yang sama dengan laki-laki juga. Sekarang jadi udah gak ada bedanya antara laki-laki perempuan bisa mencapai industri. Walaupun masih ada beberapa industri yang memang dominan laki-laki ya, tapi banyak juga industri yang dominan perempuan. Nah tapi yang rata-rata sudah punya pengalaman kerja, apalagi punya karir yang cukup bagus, and I can say I had a pretty good career gitu sebelum punya anak. Ya maksudnya dengan aku dan Rai juga kita berdiskusi atas keputusan bersama, memang aku bisa dibilang yang lebih berkorban lah untuk di rumah gitu, terutama di 2 tahun pertama ya, karena 2 tahun pertama itu memang kalau kita bicarakan masalah agama ya kan Alizar lah ya gitu, memang anak itu yang dia dekat sama ibu terutama karena nyusu ya, it's just what it is gitu, and it's a beautiful thing, but now without its challenges ya. Aku waktu awal-awal ya sebenarnya bukan masalah karirnya aja, tapi bahwa yang kita tadinya bikin uang ya, dan ini nggak apa-apa dia juga tahu gitu, maksudnya bahwa kita itu punya uang, dia pun jadi punya tanggung jawab, oke, jadinya ya pintu pemasukannya hanya dari 1 orang aja gitu. Jadi aku punya tantangan, dia punya tantangan. Ketika kita nggak punya uang tuh rasanya sebagai perempuan zaman sekarang ya, you feel kind of worthless, like you're not making money. It's hard, but dan dia pun juga berusaha untuk ini, tapi pada akhirnya sebenarnya sekalipun kita sebagai perempuan itu, he is not responsible for my happiness. I'm responsible for my own happiness. Karena dia sendiri juga kayak, ya enggak dong, kamu ini sebagai perempuan, ya justru luar biasa hebat jadi ibu. Lembur gak dibayar, kita juga udah hamil 9 bulan, kita lahirnya juga luar biasa gitu kan. Ya, itu perspektif, pula gitu kan. Itu perspektif yang sebenarnya perlu agak sedikit dibenahi ya menurut kita gitu. Seringkali ada omongan menjadi ibu rumah tangga saja. Padahal menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan. Kita bisa bilang pekerjaan ya. Karena pekerjaan itu kan bukan nggak harus kepetok apakah lo digaji apa enggak gitu. Tapi menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat penting dan berat banget gitu. Karena 24/7 bener-bener lo nggak ada jam kerjanya. Lo nggak bisa kayak oh gue jadi ibunya cuma dari jam 7 pagi ke jam 6 malam ya gitu, sampai jam 6 malam gue kayak sorry ya gue udah gak jadi ibu. Kan Samaran tuh udah 16 tahun berarti, kayak how you can handle that consistency gitu juga. Consistency karena menurut aku buat umur muda sekarang consistency yang susah gitu dicari, kayak tetap konsisten buat satu tujuan. Gimana cara kakak bisa konsisten 16 tahun kayak tetap stick di situ dan sukses. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang kita cinta, karena jujur ya gue sampai sekarang tiap kali bikin lagu sama Asta sama Nino atau kita manggung keluar kota, gak berasa kayak kerja, jujur kayak berasa kayak jalan-jalan aja sama teman-teman. Terus gua
perform itu sesuatu yang gue cinta, yang gue suka lakukan, dan dibayar pula gitu. It's the best job in the world buat gue gitu, karena udah gue ngelakuin sesuatu yang emang gue bahkan I do it for free gitu, kayak gue mau nggak dibayar pun juga gue akan tetap suka. Ya I won't, but yeah, I would do it for free. Maksudnya kayak dalam artian gue seneng ngelakuinnya, dan udah gitu bahkan kita bisa hidup dan menghidupi keluarga kita pula dari situ gitu. Jadi menurut gue pertama adalah jangan salah pilih dulu gitu. Kalau bisa lo lakukan sesuatu yang emang lo passionate gitu. Pertama itu, terus kedua tidak cepat puasnya itu gitu. Menyadari bahwa gue balikin lagi bahwa kompetisi kalian berat. Jadi kita nggak boleh pongah dan terlena dengan apa yang udah kita capai gitu. Then finding that balance between being grateful and still being hungry untuk kita kedepannya mau ngapain lagi gitu. Karena ya enaknya kerjaan kalau misalnya kayak gue ya di industri musik tuh nggak ada pensiun, dan lo nggak harus pensiun juga gitu. Jadi kayak ya udah, cita-cita gue mau tetap melakukan musik, tetap mau perform sampai akhir hayat gue, insya Allah gitu. Jadi kayak ya udah, gue akan terus cari cara dan belajar terus dan mencoba improve diri kita terus supaya menjadi lebih baik di besoknya. Karena hidup itu simple sih sebenarnya, rumusan hidup tuh menurut gue ya. Hari ini kita berusaha lebih baik dari kemarin, besok berusaha lebih baik dari hari ini. Udah, simpel itu aja gitu. Karena kita nggak tahu juga, yes, punya cita-cita, punya goal jangka panjang, bagus. Cuman di satu sisi, gue selalu diingetin sama almarhum nyokap gue juga, is to be present juga gitu. Apa yang kita lagi lakukan sekarang, ya do it 100%. Satu, aku punya pertanyaan buat kalian. Tadi kan dijelasin kalau kita semua harus mempunyai atau mempersiapkan cita-cita dari sekarang. Tapi memang untuk melewati itu semua pasti kita harus punya dukungan dari orang tua, atau kayak pasti melewatin ada orang yang enggak nyampein kita. Itu gimana caranya ya Kak buat menjaga ngelakuin semua itu? Terima kasih. Tadi sempat sebutin kalau kita harus punya cita-cita dari sekarang. Tapi tadi sempat saya sebutin juga, cita-cita kita tuh bisa short term, bisa long term. Jadi nggak harus cita-cita yang kita set dari sekarang itu adalah cita-cita yang jauh ke depan sana. Karena masih banyak hal yang nanti bisa terjadi di life cycle kalian. Kalian masih 16 tahun, masih banyak hal yang bisa terjadi di tengah-tengah. Tadi ngobrol-ngobrol ada ada mahasiswa gitu, ada teman kita kuliah sampai 5 tahun baru ketemu passionnya. Jadi udah kuliah 5 tahun, keluar dia kuliah lagi, ganti jurusan totally gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi memang cita-cita tujuan akhirnya tadi bisa ditemukan di tengah jalan. Tapi yang paling penting adalah kalian punya setting goal dari mulai short term. Jadi jangka pendek kalian mau ngapain, kayak sekarang kalian kelas 2. Mungkin jangka pendeknya kalian nanti lulus sekolah, nilainya berapa, nilainya bagus, masuk kuliah apa. Paling short termnya lebih kayak gitu. Jadi cita-cita yang pendek dulu. Kemudian cari tahu, sekarang kan informasi gampang banget dicari ya. Jadi kalau ditanyain tadi pertanyaan dari Rai, mau jadi apa kalau udah gede gitu ya. Kalau udah lulus sekolah, lulus kuliah mau jadi apa. Kalian sekarang gampang banget nyari informasi dimanapun, karena internet udah dimanapun banyak gitu ya. Jadi tahu pekerjaan apa aja, ada job opportunity apa aja. Kalau tadi mau jadi pengusaha, usaha di bidang apa yang ada opportunity-nya. Jadi informasi itu bisa cari dimanapun. Dan tadi benar, keluarga itu salah satu support system untuk bisa, kita nggak bisa ignoring keluarga, biarpun kadang keluarga memberitahu sesuatu yang tidak kita suka sebenarnya. Kok nyuruhnya malah ini, nyuruhnya malah itu, padahal gue nggak pengen jadi itu gitu ya. Tapi sometimes karena mereka lebih berumur dari kita, lebih punya pengalaman, lebih senior dari kita, mereka mungkin dapat insight yang lebih bagus. Kayak tadi saya kasih contoh, saya dulu suka basket, tapi nggak dibolehin saya jadi pebasket. Kenapa? Karena income-nya nggak stabil katanya waktu itu jadi pebasket. Itu orang tua saya ngasih tahu, saya nggak dibolehin buat jadi olahragawan. Saya dulu agak melenceng sedikit, saya dulu abang none, terus pengen jadi artis, pengen jadi kayak Rai, karena Rai udah terkenal waktu itu pas saya lulus abang none. Saya pengen jadi artis, nggak boleh sama orang tua saya. Jadi kadang orang tua ngasih tahu sesuatu, tapi
kenapa sih ini teman gue aja yang terkenal gitu, Rai, Nino gitu terkenal banget, gue juga pengen ngartis gitu kan. Tapi ternyata jalannya dia ngasih tahu, janganlah, karena kayaknya bakatnya bukan di situ gitu, nggak usah memaksakan diri gitu kayaknya. Ya udah oke. Jadi memang orang tua kadang juga penting. Tadi ditanyain sama Bu Guru juga, gimana caranya bisa sukses usia muda? Saya jawabnya pertama doa ibu sebenarnya. Jadi orang tua tuh penting.